Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Gusmania, kelas C pagi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis bahasa Indonesia. Pengertian dari sintaksis. Sintaksis adalah studi aturan-aturan dari hubungan kata-kata satu sama lainnya sebagai bagian-bagian dari struktur kalimat, studi dan ilmu pembangun kalimat. Secara umum, sintaksis itu terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, untuk contohnya itu seperti ibu pergi ke pasar. Ibu sebagai subjek, pergi sebagai ke pasar, pergi sebagai predikat, ke pasar sebagai keterangan. Terus ada contoh lainnya, yaitu ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, kemudian nasi sebagai objek. Untuk penjelasannya, subjek. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Contohnya itu seperti adik bermain bola. Adik ini sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Kenapa adik dikatakan sebagai subjek? Karena adik itu merupakan seseorang yang sedang bermain bola. Maka dari itu subjek merupakan orang atau adik itu sebagai orang yang sedang bermain bola. Karena tanpa adanya adik atau subjek, maka kalimat menjadi tidak lengkap. Siapa yang bermain bola? Bermain itu sebagai predikat. Predikat itu merupakan keterangan adik itu sedang apa. Dan bermain itu adalah keterangannya bahwa adik sedang bermain. Untuk bola itu merupakan objek. Jadi untuk subjek juga memerlukan keterangan. Adik itu sedang bermain apa gitu kan. Jadi bola ini sebagai objek bahwa adik sedang bermain bola. Selanjutnya ada predikat. Predikat ini merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Tanpa adanya predikat, maka kalimat belum dikatakan sempurna. Contohnya itu Lina membuat kue. Lina sebagai subjek, membuat sebagai predikat, dan kue sebagai objek. Bahwa Lina itu sedang membuat kue. Nah, tanpa adanya membuat atau predikat, maka kalimat tidak lengkap. Lina kue. Jadi kalimatnya tuh tidak lengkap. Lina kue, maksudnya seperti apa Lina kue ini? Maka harus perlu ditambahkan membuat atau predikat. Kemudian ada objek. Nah, objek ini adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntun oleh verbal transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Contohnya itu seperti ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Nah, untuk memasak itu adalah verba transitif, sedangkan nasi atau objek menjelaskan apa yang dimasak oleh ibu. Nah, verba transitif itu merupakan kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap dalam kalimat. Jadi, jika tidak ada objek, maka kalimat tidak akan lengkap. Seperti ibu memasak. Ibu memasak apa? Memasak itu banyak jenisnya, masak sayur, masak nasi, masak ikan, dan lain-lainnya. Kemudian ada keterangan.
Unsur subjek, predikat, dan objek itu merupakan inti klausa, sedangkan unsur keterangan merupakan bagian luar inti. Hal ini karena kedudukan keterangan di dalam klausa lebih fleksibel, artinya dapat berada pada awal klausa maupun akhir kalimat. Contohnya itu seperti kemarin Sela membuat kue. Nah, di sini untuk contoh yang pertama itu kemarin itu merupakan suatu keterangan. Jadi keterangannya berawal di awal kalimat. Kemarin Sela membuat kue. Kemarin sebagai keterangan, Sela sebagai subjek, membuat sebagai predikat, dan kue sebagai objek. Nah, untuk contoh kedua, Sela membuat kue kemarin. Sela sebagai subjek, membuat sebagai predikat, kue sebagai objek, kemudian kemarin sebagai keterangan. Untuk di contoh kedua ini, keterangannya berada di akhir, itu kemarin. Sekian penjelasan saya tentang sintaksis bahasa Indonesia. Hanya ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.